Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Tapi sebelum ke videonya, gua mau kasih info dulu. Jika alur yang dibawain sekarang versi light novel, jadi mohon maaf jika visualnya kurang pas atau malah tidak ada sama sekali. Oke lah, daripada kelamaan di sini, mending kita langsung ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan disubrek aja agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Kisah dimulai setelah Mukoda dan para familiarnya berhasil mengalahkan monster laut yang meresahkan warga. Sebetulnya di awal pemberangkatan Mukoda merasa khawatir karena area yang akan menjadi tempat mereka tidak biasa, yaitu adalah air. Tapi ternyata apa yang dikhawatirkan Mukoda seharusnya bagi monster yang akan menjadi lawan para familiarnya. Vel dan Dora mengalahkan dua monster terkuat di laut dengan sihir petirnya. Di sini Sui juga tidak ingin kalah. Master, lihat ikan besar yang Sui tangkap. Mukoda nampak ngedek-dek melihat ikan segede kapal Titanic. Ia mencoba mengecek jenis ikan apa yang Sui tangkap. Window menampilkan beberapa informasi, antara lain ikan tersebut bernama Aspidokelon, monster peringkat S, kelas tertinggi ikan putih, dan yang paling membuat mereka bahagia adalah ikan ini bisa dimakan. Vel, Dora, Sui, bahkan Mukoda sekalipun sangat penasaran dengan rasa dagingnya. Bayangkan saja, Aspidokelon merupakan rank tertinggi ikan putih, tentunya dagingnya pasti sangat enak. Ditambah dengan ukurannya segede kapal Titanic, bisa tuh buat stok 1 tahun mah. Selain ikan ini, Kraken dan Sea King juga merupakan monster laut peringkat S. Pastinya bisa dimakan juga. Jadi moto Mukoda and familiarnya adalah memburu monster untuk naik rank no, tapi memburu monster untuk dijadikan hidangan tentulah yes. Mukoda merasa aneh, skill penaksiran miliknya terhadap sosok monster kenapa ada bisa dimakan atau tidak. Apakah ini skill uniknya atau apalah, Mukoda juga tidak terlalu mempedulikannya. Karena Kraken, Sea King, dan Aspidokelon telah mereka kalahkan, yang berarti misi telah selesai. Dengan begitu keesokan harinya Mukoda dapat berjalan-jalan santai di pasar. Kalau begitu, mari kita kembali ke daratan. Sui, aku mengenalkanmu kembali, ucap Mukoda. Dengan cepat, Sui menuju ke pelabuhan. Singkat cerita, setelah sampai di pelabuhan, Mukoda langsung menemui Guild Petualang. Baru juga sampai di depan pintu, Pak Markus berlari ke arah Mukoda seraya menanyakan perburuan Kraken yang dilakukan Mukoda bersama familiarnya. Mukoda berkata, "Ya, aku mengalahkan Kraken itu." Mendengar itu membuat tubuh Pak Markus membatu. Pak Markus terlihat sangat syok, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pak Markus sangat penasaran kok bisa Mukoda pergi ke tengah lautan hingga mengalahkan Kraken. Pak Markus sangat penasaran dengan perjalanan Mukoda. Sebetulnya Pak Markus telah banyak mendengar kisah tentang Mukoda dari Guild Master dari kota lain, tapi dirinya tidak menyangka Mukoda seluar biasa begini. Namun Mukoda menyangkal ungkapan Pak Markus karena menurutnya ketiga familiarnya lah yang sangat hebat. Jadi sekarang di mana Kraken yang telah kau kalahkan? Tanya Pak Markus. Mukoda menimpali kalau Kraken ada di dalam item box miliknya. Selain Kraken tadi, ia juga menangkap Sea King dan Aspidokelon. Sekali lagi Pak Markus tercengang dengan mulut menganga. Mukoda menyadarkan Pak Markus yang kembali membantu. Punten pak. Oh mohon maaf, ini terlalu sangat membuatku rewas, ucap Pak Markus. Pokoknya kita tidak bisa memeriksanya di sini. Ayo kita pergi ke gudang, ucap Pak Markus kembali. Mukoda bersama ketiga familiarnya pun mengikuti Pak Markus ke gudang Guild Petualang. Sesampainya di sana, Pak Markus berteriak kepada semua pegawainya, "Woi gawe woi, tong hees wae." Kemudian para pegawainya keluar dari balik tumpukan kayu. "Aya naon dan?" tanya salah satu pegawainya. "Kalian jangan rewas, persiapkan tenaga kalian karena pekerjaan kali ini adalah membedah Kraken." Keributan langsung menyebar ke seantero gudang.
Keributan langsung menyebar ke seantero gudang. Itu belum seberapa, masih ada pekerjaan lainnya untuk kalian, yaitu membedah Seeking dan Aspidokelen juga. Sekali lagi, keributan makin menyebar hingga ke penjuru kota. Bisa dibayangkan seheboh apa di sana. Ya mungkin bisa diandaikan seperti rakyat jelata nempeleng presiden kali ya. Nah, sehebohnya mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Pak Markus berteriak kepada pegawainya untuk bersiap membedah daging kraken. Ia pun mengingatkan moto Guild ini, yaitu kesegaran adalah kunci bagi monster laut. Pak Markus kemudian mengajak Mukoda ke sebuah ruang kosong, di mana di tempat itu para pegawainya telah bersiap membedah kraken. Setelah kraken, Seeking dan Aspidokelen juga akan langsung dibedah. Pak Markus mentaksir daging-daging ini sudah bisa Mukoda ambil pada malam hari. Ia dan timnya akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Karena seperti moto guildnya, kesegaran adalah kunci dari monster laut. Di sini Mukoda akan mengambil semua daging monster-monster itu. Untuk materialnya ia akan menjualnya ke guild. Sedikit informasi, ternyata sudah 8 tahun sejak seekor kraken ditangkap dan 13 tahun sejak Seeking terakhir. Untuk Aspidokelen, walau badannya gede, tapi ia cuma menang badan doang. Monster ini walau peringkat S, namun sering diburu para nelayan. Dan sudah 2 tahun sejak Aspidokelen terakhir ditangkap. Ketika Mukoda sedang memperhatikan para pekerja Pak Markus membedah kraken, si Fel berkomunikasi lewat telepati dengan Mukoda. Fel berkata, "Muk, aing lapar. Master Sui juga." Dora pun sama sudah merasakan lapar yang amat dalam. "Lah geningan ngespeting pantas kalian lapar," ucap Mukoda. Kemudian Mukoda meminta izin pergi ke gudang sebelah karena Fel bersama familiarnya lapar. Ia akan memberi mereka makan dulu. Namun kali ini Mukoda tidak akan memasak dulu karena takut yang sedang kerja tidak konsen. Jadi ia berniat membeli camilan di Sabila Grosir Market, di mana di toko itu semua barang tersedia tergantung kebutuhan syuting. Mukoda membelikan mereka roti untuk menambah rasa. Tidak lupa Mukoda memberi rotinya selai lalu dihidangkannya di atas sebuah piring. Fel sempat merasa kecewa karena diberi roti tawar jeng ale-ale. Tapi Mukoda melakukan itu karena malam ini ia akan memasak daging kraken. Jadi cukup ganjel aja dulu perutnya. Nanti malam kita hantam sepuasnya oleh daging kraken. Baiklah kalau begitu, tapi janji ya, buatlah daging kraken itu menjadi lebih enak, ucap Fel. Mukoda kemudian meminta Fel, Sui dan Dora untuk menunggunya di sini sembari makan. Ia akan pergi untuk melihat proses pembedahan krakennya lagi. Lalu terlihat tentakel serta jeroannya sudah dipisahkan. Berarti itu akan digunakan sebagai bahan. Pak Markus terlihat sangat senang karena bantalan hisap milik tentakel kraken dapat dibuat sebuah perisai yang ringan namun kuat. Perisai yang dibuat darinya dijual dengan harga yang cukup mahal, dan barang itu sangat populer tidak hanya di Berelian melainkan di seluruh kerajaan. Sedangkan mata dan mulut kraken digunakan sebagai bahan alkimia. Jeroan, isi perut, dan tinta cumi-cumi bisa digunakan sebagai pupuk untuk buah kelas atas. Bahan-bahan dari monster ring atas lalu mereka jual ke keluarga bangsawan. Karena harga yang mereka tawarkan selalu dibeli walau berkali-kali lipat mahalnya. Meski dikatakan semua kraken akan menjadi material, namun setelah bantalan hisap dilepas, dari apa yang dikatakan Fel kepada Mukoda, kaki kraken itu sangat keras. Karena kraken merupakan monster berpingkat es, maka ia memiliki batu sihir. Batu sihirnya cukup besar, berwarna nila, dan berbentuk seperti bola rugby. Pastinya kualitasnya sangat bagus. Pak Markus pun udah serangah-serengeh melirik ke arah Mukoda seakan-akan berkata, "Jang wios iya ku emang dipeser." Dari semua bagian kraken, biasanya Guil selalu membuang dagingnya. Ini malah kebalikannya, Mukoda in the gang malah menginginkan dagingnya. Pak Markus pun sempat menanyai Mukoda berkali-kali, "Leres ieu teh jang bade dituang dagingna." "Muhun leres mang," ucap Mukoda. Mukoda merasa kraken adalah cumi-cumi tapi berukuran besar. Ia sangat menyukai daging cumi-cumi, apalagi ini kraken tentunya dagingnya sangat tebal. Namun yang menjadi kendala adalah kulit luar kraken yang sangat keras. Itu sangat menyulitkan pada saat Mukoda memasak.
Jadi Mukoda akan membuang kulitnya sebelum dimasak. Dan untuk kraken ini ataupun monster laut lainnya, Mukoda akan menahan diri untuk tidak membuatnya sashimi. Karena ini adalah dunia lain, ia tidak mengetahui struktur dagingnya. Takutnya pada saat dimakan tahu-tahu berubah jadi plankton. Sebagai langkah dasar keamanan, Mukoda akan memasak semua daging-dagingnya. Sebelum semuanya dirapihkan, Mukoda meminta tolong Pak Markus untuk mengupas kulit kraken. Pak Markus pun menyetujuinya, kemudian memanggil beberapa pegawainya untuk mengerjakan permintaan Mukoda ini. Ternyata untuk melepas kulit kraken membutuhkan beberapa orang yang mengerjakannya dengan tugas berbeda. Ada yang memegang telinga dan siripnya, lalu ada juga yang menahan ujung tubuhnya, dan ada juga bagian yang menarik dagingnya agar terlepas dari kulit. Proses ini tidak berjalan mulus karena ada bagian yang susah untuk dipisahkan. Pisau guil tidak bisa merobeknya. Kemudian Mukoda mengeluarkan pisau mithril dewa untuk membantu Pak Markus menyobek bagian itu. Di sini Pak Markus sangat takjub karena Mukoda mempunyai pisau mithril sebagus ini. Mereka pun mulai memotong daging kraken menjadi ukuran kecil-kecil. Selagi mereka memotong bagian lainnya, Mukoda memasukkan potongan daging kecil-kecil itu ke dalam item box. Setelah seluruh tubuh kraken dimutilasi, sekarang giliran Seeking. Melihat Mukoda mengeluarkan Seeking dari item boxnya, para pegawai itu saling harewas. Dan isi item boxnya gede pisan. Lu orang wae paling muat beasa kintal, ucap salah satu pegawai. Kemudian pegawai lainnya juga ikut ngegibah. Dari apa yang dibicarakan Guildmaster, orang itu juga mempunyai Aspidokelon di dalam item boxnya. Sungguh segede apa kapasitas item box milik orang itu. Pasti pada pegawai Pak Markus masih pakai memori kapasitas 32 GB. Hari gini masih pakai 32 GB buat install TikTok aja udah ngos-ngosan, ya kan? Lah kok jadi ke situ ya? Pak Markus mendengar gibahan-gibahan anak buahnya itu. Ia lalu berkata, "Hei, hentikan obrolan itu. Saya memberitahu kalian sekarang. Petualang ini, Mukoda sama, adalah salah satu arahan dari Serikat Petualang Ibu Kota. Jangan terlalu banyak mengorek tentangnya." Mukoda juga sebetulnya merasa kesal. Hal pribadinya digibah di hadapannya. "Aku mendengar kalian semua dengan jelas. Saya pikir item box milik saya mempunyai kapasitas tidak terbatas. Itu karena keunikan dari dunia lain. Tapi saya akan suka jika kalian tidak membongkar itu. Saya tidak ingin ada yang tahu kalau saya berasal dari dunia lain," ucap Mukoda. Setelah Pak Markus mengingatkan pada pegawainya tadi, mereka langsung berhenti menggibah. Tapi Mukoda tetap salut kepada para pegawai. Di tengah keriuhan dengan rasa kepo, mereka tetap profesional dalam bekerja. Pembedahan Seeking berjalan dengan lancar. Seperti kebanyakan monster berperingkat S, tubuh mereka hampir seluruhnya dapat dipergunakan menjadi material-material bagus. Kemudian batu sihir milik Seeking berbentuk bulat sempurna berwarna biru. Melihat itu, Pak Markus dengan wajah seramnya tersenyum lebar di hadapan batu sihir Seeking. Tentu saja untuk dagingnya Mukoda akan mengambilnya. Mungkin untuk rasanya sama seperti Red Serpent maupun Black Serpent karena mereka terlihat sangat mirip. Namun ia akan mengetahui rasa sebenarnya setelah mencoba langsung. Dan terakhir, Mukoda mengeluarkan Aspidokelon. Pembedahannya pun berlanjut di tengah keributan. Sisiknya dilucuti dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Kemudian jeroannya dikeluarkan. Mukoda berpikir untuk membawa kepala dan tulangnya dan dijadikan kaldu. Tetapi Pak Markus menahannya dengan air mata berlinang. "Apa yang kamu pikirkan, wahai anak muda? Menggunakan semua barang ini yang akan menjadi senjata hebat untuk dijadikan sup?" tanya Pak Markus. Mukoda menimpali, setahunya daging Aspidokelon berkualitas tinggi, jadi mungkin saja kepala dan tulangnya jika dijadikan kaldu akan lebih enak. Pak Markus sendiri akan membeli material itu seperti tulang yang sangat bagus untuk dijadikan senjata, pedang, pisau, ataupun anak panah. Mukoda pun berpikir ia tidak seharusnya bersikeras untuk mengambil semuanya. Jadi ia mengalah dan membiarkan guild petualang membeli material-materialnya itu, selain daging tentunya. Dan karena Aspidokelon merupakan monster berperingkat S, ia juga memiliki batu sihir, bulat dan datar, berwarna seperti air. Pak Markus pun puas dengan hal itu. Jeroan sisa akan dibuang. Mukoda telah mendapatkan seluruh dagingnya. Ia mulai memasukkannya ke dalam item box, seperti yang diklaim orang-orang kalau daging putih Aspidokelon merupakan kualitas tertinggi. Daging putihnya indah dipandang dan sepertinya pasti akan lezat saat dimasak dengan cara digoreng, direbus maupun dipanggang.
Pembedahan semua monster tangkapan Mukoda telah selesai, tinggal menentukan nominal harga penjualan material-materialnya. Pak Markus memberitahu Mukoda untuk nilai berapa-berapanya mungkin akan selesai dihitung keesokan harinya. Seperti yang sudah diprediksi, pembedahan monster-monster ini memakan waktu cukup lama, tapi lebih cepat dari monster biasanya, karena kesegaran adalah kunci utama monster laut. Pak Markus meminta Mukoda kembali saja keesokan harinya untuk mengambil hadiah dan penjualan materialnya. Besok sore ya, karena pagi-pagi saya mau berkeliling pasar dulu, ucap Mukoda. Setelah itu, Mukoda menghampiri familiarnya yang tertidur di gudang sebelah. Mereka pun meninggalkan kuil petualang untuk beristirahat dan melanjutkan petualang di esok hari.